Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nak basokok lejo mayu. Biasanya ambo mengacik-ngacik seorang, kemudian buat upload di TikTok, ambo share di Facebook ambo. Ini kita ubah formatnya lah. Ubah formatnya itu dengan cara kita datangkan kawan untuk mautan, di mana nanti kita tantu sesuatu yang bisa bagi kontribusi manfaat untuk kita semuanya. Dan Aiko sengaja tak jauh-jauh mau mencari kawan mautan moro. Anak mo seorang. Kenapa anak mo? Nomor pertama, nyu bisa diposom yang kayak kawan mo mau total lu, nyu mautan model boleh kan, jadi nyu ya bisa lah dia mautan. Kemudian yang kedua, itu yang penting menurut aku. Jadi petang ketika mau upload beberapa videonya yang ngomong dalam bahasa Inggris, ada yang DM ambo dan pada anak bahasa Inggris mah pun caro maju nih ambil itu bingung ambo gitu. Aku udah bingung, ambo udah pernah maju gitu. Agak cik katoi udah pernah maju anak aku bayi bahasa Inggris, malah sekolahnya kena bahasa mana nyolos orang belajar nih gitu. Agak aneh emang, tapi itu jangan ditiru gitu kan. Hanya orang khusus misalnya itu ini. Nah, mungkin nyo belajar di YouTube mungkin gitu. Ambo jabe tentunya, cuman bakal detailnya nyo belajar itu tentu nyo tentunya. Itulah maka kita hadirkan inyo kemari. Perkenalkan, Rufaida Bara Ahmadi. Anak SD kelas 6, umur 20 tahun. Oke. Selamat pagi menjelang siang, Rufaida Bara Ahmadi. Jadi gini, kemarin kan Abi ngupload video kayak ngomong bahasa Inggris ya, yang untuk konten kemarin tuh. Ternyata banyak yang respon gitu. Bro, ini anak lu gimana sih cara ngajarnya bahasa Inggris gitu? Rahasianya apa? Nah, Abi jawab, ya belajar dari YouTube. Kayak itu. Cuman detailnya seperti apa tuh tentu Abi nggak bisa menjelaskan. Nah, sekarang tolong dong ceritain sama teman-teman Mayung gimana sih cara kakak belajar bahasa Inggris awalnya gitu. Ya awalnya sih emangnya dari Abi kan. Abi sejak dulu emang ya ngedorong kakak buat nonton konten-konten, kartun-kartun dan hal-hal yang lain yang berbasis bahasa Inggris. Dan itu juga dari usia yang relatif kecil, 2-3 tahun. Wow. Dan Contoh seperti apa? contoh Contoh tontonan anak itu seperti apa? Dora. Oh Dora ya, Dora Diego Dora, kayak gitu. Diego, Barney kayak gitu Barney, ya, ingat. ya, gitu-gitu. Tapi nggak dalam bahasa Indonesia kan, Nggak. semuanya bahasa Inggris kan. Bukan peta. Oh beda-beda, tapi map gitu lah ya. Map. Oke, terus. Dan ya karena waktu itu Kak kan masih di usia-usia muda, usia golden age. Kecil ya. Dimana Kak ya masa itu kan anak itu gampang menangkap sesuatu yang di sekitarnya dan Apalagi lewat apa? ya apalagi dia audio visual gitu. Jadi ya itu cepat aja melekat di diri Kak, cepat aja Kak ngerti bahasa Inggris itu. Dan dari pas udah SD kelas 1 pun udah terbiasa bisa, ya? udah Terbiasa ya? ya, Kelas 1? biasa. Itu udah terbiasa? Kelas 1 Wow, oke. Nah, sampai sekarang gitu? Sampai kakak sekarang Iya, masih nonton pasti. konten? Masih. Tapi masih nonton Dora itu atau gimana? Enggak. Atau gimana? Apa yang kakak Enggak tonton sih. sekarang? Namanya juga udah makin lama makin gede, pasti udah hal-hal yang dulu ditonton pas kecil itu udah kayak apa aja kan, udah nggak apalagi udah nggak mood lagi nontonnya. Jadi Nah ya, sekarang tontonannya seperti apa tuh? Kalau sekarang? Kak, ya sekarang mungkin agak lebih apa sih, lebih Sejarah gitu ya? serius sih, nggak bisa dibilang serius, masih banyak kok yang Misalnya ya misalnya Kartun Minecraft masih ada. Dulu Minecraft. Kak sempat Oh berarti kecanduan game juga atau gimana? Seperti para anak-anak kecil sekarang kan yang ditakutkan oleh orang tuanya itu kan kecanduan gadget itu yang main game salah satunya. Berarti kakak kecanduan game juga atau gimana? emang kapan terakhir kali dilihat Kak
suka main game lah ya di Minecraft kayak gitu ya, salah satunya gitu. Satu-satunya. Oke. Nah, itu ada ini juga nggak sih, ada manfaatnya juga untuk kemampuan bahasa Inggris kata nggak sih gitu? Buat kemampuan bahasa Inggris ya, agak salah satu sumber yang selain kartun yang tadi udah agak sama bilang itu, salah satunya youtuber yang namanya itu tutorial main inilah ya, main Minecraft ya, bagaimana main Minecraft yang baik dalam ya. bahasa Inggris, Stampy Iya, dan Stampy. TM yang Gitu ya. Popular Mouse itu nggak tahu kan lu. Oh iya, oke. Nah, Itu semua kan nonton dulu pas kecil, pas masih usia 5-6 tahun itu, dan sampai ya, sekarang. Tapi sekarang masih agak nonton kan beberapa, dan Ya, kadang-kadang ini juga kan, kadang-kadang ngebawa nostalgia juga ya, sih. ya. Kadang-kadang kan Abi downloadkan film gitu, umpamanya film Avenger kayak gitu lah ya, film-film yang cocok lah ditonton oleh anak-anak usia kak, tapi dalam bahasa Inggris dan tidak tanpa subtitle lah ya. Akhirnya agak terbiasa lah dengan itu berarti. Oke. Cuman gini, itu kan dari kakak mendengar ya, dari kakak mendengar kan udah ngerti dengan apa yang disampaikan orang. Nah, cara melatih ngomongnya gimana? Ngomong Ya, cara melatih ngomongnya. ya sama kayak Abi, agak juga ada ya kebiasaan yang Unik lah ya, aneh, gila apa gitu. yang mungkin bisa dianggap sama orang entah gila atau apa, yang ngomong-ngomong sendiri, Ya. dalam bahasa Inggris sama ngomongnya. Ya, sebenarnya itu kan dalam latihan ya, latihan ngomong lah. Dan juga karena Kak emang ya jujur aja lebih enak aja bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia ya. agak aneh aja. Oke. Sehingga dengan cara itu akhirnya akan terlatih lah ya, terlatih mendengar, terlatih berbicara ya. Nah, kemudian kan Abi kan melihat potensi itu sebenarnya. Wah, ini anak udah bakatnya luar biasa juga untuk ngomong, untuk mendengar. Tapi waktu itu terpikir sama Abi, wah ini bagaimana caranya supaya anak ini juga terlatih kemampuan menulis dan kemampuan membacanya gitu kan. Nah, makanya waktu itu Abi coba menyodorkan buku-buku berbahasa Inggris walaupun belum setebal-tebal ini sebenarnya. Nah, gimana sih kakak bisa kecanduan dengan dunia perbukuan seperti ini? Kalau awal-awal membaca, Kak itu emang ya awalnya masih baca buku-buku bahasa Indonesia ya pasti. Dan itu juga pasti mulainya tuh pasti yang dari yang kecil-kecil dulu. Ada dulu buku yang pertama banget agak itu baca itu buku Lima Sekawan Misteri Harta Karun. Dan ya unik juga rupanya kan. Oke. Tapi waktu itu aku masih baca buku-buku yang tipis-tipis, 100 halamanan. Dan itu juga nyelesainnya kenapa? Iya. Terus kenapa bisa terjebak dengan buku yang tebal dalam bahasa asing seperti ini? Kalau pernovelan itu awalnya agak dulu ada satu teman yang dia kecanduan baca novel kan. Dan dia juga suka bawa buku-buku dia tuh ke sekolah. Itu pas aku lihat, kok bisa sih dia kecanduan membaca yang pas waktu itu menerangkan kayak nggak ada uniknya sama sekali, cuman covernya doang ya, cuman tulisan yang covernya aja menarik ya. Cuman covernya doang yang menarik. Nah, terus tapi ya pas itu kayak biarin aja lah, hobi-hobi dia apa. Tapi tetap penasaran ya. Tapi tetap kepo ya kan. Ya, Jadi baca ya. cobalah baca. Pas itu aku beli satu buku pulang Terelie. Dan ya ternyata not bad lah ya. Not bad lah ya. I was hooked. Keren lah ya, keren. Ya deh. Wah, gini ya. Bukan tontonan yang bisa siswa menarik, ternyata dunia tulisan juga. Ya, dunia literasi itu juga unik kan. Nah, oke. Itu kan dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian kenapa bisa
tiba-tiba datang buku-buku tebal seperti ini, kemudian malah kecanduan, sekarang malah minta dibelikan terus buku-buku seperti ini. Kenapa sih bisa terjebak ke dunia itu yang habis sendiri pusing melihatnya? Ya awalnya lagi-lagi itu dari Abi ya kan, yang mendorong Angga karena Abi waktu itu lihat Angga waktu itu pernah sebelum pandemi, beberapa bulan sebelum pandemi Angga sempat suka nonton film Harry Potter. Abi juga nyadar kan, oh Kakak suka Harry Potter ya, dan Abi pas itu karena mungkin karena pas tahu Harry Potter itu ada versi bukunya dan yang originalnya itu dalam bahasa Inggris, Abi kayak why not lah. Akhirnya dicoba lah ya. Coba, tapi yang jilid 1 tetap dalam bahasa Indonesia karena mulai bahasa Inggris. tes run. Dan pas datang buku 2 itu baru yang bahasa Inggris. Dan akhirnya dan itulah awal mulainya. Cuman gini Kak, awalnya ya, ini jujur Abi sampaikan Kak ya. Dulu ketika Kak baca buku Studio Sebal ini, Abi gak terlalu yakin Kakak ini beneran dibaca dan mengerti gitu. Takutnya cuma dilihat-lihat aja. Ini cuma karena nggak enak sama Abi, nengok aja gitu. Kemudian itu kekhawatiran Abi seperti itu dulu. Sebenarnya gimana sih? Kakak ngerti nggak sih gitu yang Kakak baca? Dan itu menarik bagi kamu. Ya. Oke. Jadi artinya visual ngomongnya sudah, mendengarnya sudah, Listening, speaking, reading. ya readingnya udah gitu. Paling tinggal nulis lah ya, berarti menulis lah sekarang ini. Tapi kalau Kakak googling sesuatu di Google tuh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris ya. Totally semua bahasa Inggris. Inggris. Kalau dilihat histori Kakak tuh kata-kata bahasa Indonesia tuh dicatat. Menghabiskan waktu berapa lama sih Kak untuk menyelesaikan sebuah bacaan yang setebal ini? Kalau saya tengok nih halamannya sampai ke 799 halaman, 800 lah. Ini berapa lama sih? Ini Ya. waktu itu mungkin seminggu kurang lebih. Itu membacanya serius atau biasa aja atau ngegas atau Sebenarnya sih kalau membaca itu tergantung moodnya aja. Kan kalau misalnya kalau lagi senang banget tuh misalnya nih ini bukunya baru keluar banget, baru rilis banget, itu harus PO juga dulu buat ngebelinya, itu kan pasti penasaran lah ya, penasaran tinggi ya. Terus pasti ngebut kan. Dan itu ya bisa berapa lama? Buat yang berapa halaman? Buat yang segini? Ini? Yang setebal aja. Pokoknya sesuatu yang baru gitu. Kakak serius bacanya gitu? Kalau lihat ini 800 halaman ya. Iya. Kalau niat 4-5 hari. Onden yang kue asal tahu apa bahasa Inggris huruf kue aku sampai 5 hari saya nyelesaikan. Dan memang nggak setahun lah tentu membaca judulnya skip alur. Oke, tapi ada kebosanan nggak sih Kak dengan konten-konten bahasa Inggris, baca bahasa Inggris gitu, atau Kak gimana sih ngisi waktu Kak di saat pandemi ini? Ya nggak mungkin dong habis nonton kemudian baca, habis nonton kemudian baca. Kira-kira gimana Kak mensiasati? Maka emang dia orang yang gampang bosan dan nggak bakal terus-terusan dalam satu hal, jadi pasti nyari-nyari hal-hal yang lain kan. Salah satunya tuh melukis. Pas itu lagi-lagi pas pandemi banyak sekali hobi yang keluar pas pandemi. Abi bikin dan mau licat ya. Terus. Awalnya kan lagi gabut-gabutnya sekarang kayak pas itu buku udah pada selesai semua, nggak ada yang baru, terus kayak mau nonton YouTube juga kayak bosan sih terusnya. Terus agak ingat kalau ada chat sisa tugas pas tugas dulu pas kelas 5 atau kayak daripada gabut ya kan, mainin lah dan depan terus agak tunjukin kan Kak Abi. Dan lukisannya luar biasa. Bagus ya. Oke. Terakhir kan, Abi punya challenge nih buat Kak. Jadi supaya orang yakin
mungkin ya bahwa Kak sebenarnya memang jagoan kalau dalam berbahasa asing gitu. Kasih tips dong buat adik-adik mungkin di ya anak-anak yang Atau treat lah atau apa semacam advice apa untuk adik-adik yang masih kelas 1 sebuah yang hobi nonton tapi nggak terarah gitu. Atau di masa pandemi ini bagaimana cara menghadapi supaya kita nggak usah dalam bahasa Inggris. Silakan. I don't know. Iya, coba. Honestly, just find something that you love. If you like reading, then go ahead and read something. Maybe try reading something in English if you want to improve your English skills. That's one. If you want to improve your listening, try listen to sources that are English based, like cartoons. If you like cartoons, go on. And if you want to improve your vocal skills, vocabulary, try finding a friend who may also want to improve their English skills too, and the both of you can just bond over that and discuss about that. Tidak tentu dan tidak kangennya itu ada orang-orang itu ada orang-orang jangan bilang orang ada. Oke, walaupun Abi nggak ngerti tapi luar biasa gitu. Anak usia kakak 12 tahun SD udah bisa selancar itu dan punya hobi yang luar biasa yang sangat bermanfaat. Oke, Kak Rufaida, terima kasih atas waktunya udah ngisi konten Abi. Lanagam, mudah-mudahan ada guna, ada manfaat untuk kita semua dan untuk Rufaida mudah-mudahan menjadi amal ini apalagi gini bulan puasa. Terima kasih banyak lah nonton. Jangan lupa di like, di komen, kemudian di Subscribe. Tak pandai yang begitu. Dia apa kak? Subscribe. Subscribe. Because setelah itu kalau ada kan kok gitu. Rencana akan dimasukkan ke YouTube sih. Oke, Nang, terima kasih banyak. Jangan lupa tetap protokol kesehatan gitu jago jarak kalau sampai kemana-mana, cuci tangan jo sabun, pakai masker karena virus corona itu nyatu waduh. Mudah-mudahan itu sudah selamat dari segala macam mara bahaya termasuk dari virus kok. Bu Mayum mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa begitu. Mudah-mudahan diterima amalan ibadah puasa kita. Nyak tulur kan, banyak-banyak kok. Yang dari itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.